Kalau anaknya itu juga sering berantem sama orang tuanya, ya berarti memang itu satu genetik. Jadi memang si mamahnya itu memang menurunkan genetik galak, galak, emosional, egois, ya, suuzon, ya, cepat sekali. Kalau mikir itu malah suuzonnya dulu yang muncul gitu loh. Nah, yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, sebagai seorang muslim itu kan kita disuruh, bahkan diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua tersebut, Pak Ustadz? Kami mohon penjelasan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang namanya berbakti dengan orang tua itu hampir semua orang Islam itu ngerti. Cuma memang dalam hal berbakti ini diwajibkan bagi orang itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini bagi kita orang Islam wajib sudah. Jadi banyak hal yang menjadi kewajiban. Kenapa jadi kewajiban? Banyak hal. Karena kita sendiri juga dilahirkan dari orang tua kita, kemudian dididik atau disusui, dididik, diberi makan dan sebagainya dengan kasih sayang, walaupun ada yang belang bentong tapi rata-rata ada kasih sayang lah ya. Ibunya galak tapi tetap nyusui anaknya gitu. Ibunya galak tetap ngasih makan anaknya, ibunya galak masih nyepokin anaknya, kan seperti itu ya. Nah, berbakti kepada orang tua ini sebenarnya kalau saya amati, ini orang tua itu kan sama seperti tangan-tangan Allah di muka bumi sebenarnya. Jadi istilahnya ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Jadi kita harus memahami bahwa memang itu tangan-tangan Allah. Ya, tangan-tangan Allah itu yang jadi yang dekat dengan kita dalam sehari-hari itu, yang dekat dengan kita, sehingga berbakti kepada orang tua itu malah bisa menjadi suatu kewajiban, bukan menjadi, memang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa hubungannya seorang yang berbakti pada orang tua ini? Banyak sebenarnya. Jadi yang jelas itu bisa aja kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala, melakukan sholat, ya, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita baca Quran, kemudian apalagi yang berbuat baik yang disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah sholat, puasa, baca Quran, kemudian ya sunnah-sunnah dari sholat kita kerjakan, atau sunnah puasa itu kita juga kerjakan, baca Quran, ya alhamdulillah hampir setiap saat atau setiap hari lah paling tidak kita lakukan. Apalagi ya berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua itu seperti apa? Kita contohkan itu, kita dalam berbicara dengan orang tua itu jelas yang baik, ya, jelas yang baik, hormat, tidak ada kata-kata kasar atau aja dilarang oleh agama kita. Jadi benar-benar bicara itu, orang tua itu paling tidak mendengar bicara kita itu nggak emosi, istilahnya nggak marah, kan gitu. Karena ada orang tua itu kalau mendengar omongan anaknya marah gitu. Ada. Bagaimana caranya orang tua atau orang tua kita itu mendengar kita bicara itu tidak marah? Itu kita harus menjaga kalimat-kalimat yang akan dikeluarkan pada orang tua. Sehingga disitulah titik bahwa hati orang tua yang tenang itu tetap kebaca oleh Allah Ta'ala, sehingga kita akan dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk yang menyenangkan hati orang tua itu seperti itu.
menyenangkan hati orang tua. Kalau orang tua menyuruh kita begini, selama yang disuruh itu bukan syirik kepada Allah Ta'ala, bukan menyekutukan Allah, ya kita lakukan aja. Apa, mensuruh belajar kan biasanya kan nyuruhnya kan enak-enak ya, belajar kan tidak disuruh kamu kerja. Ada sih memang seperti itu ya, tetapi rata-rata kan suruh belajar, kemudian suruh beribadah, kemudian ya beribadah itu termasuk sholat. Nah, kita ikutin aja yang seperti itu, kita ikutin karena Allah. Jadi kita ikutin bukan karena warisan nantinya. Warisan itu nggak kita minta pun kita akan dapat. Bukan karena takut juga sama orang tua, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz itu? Sebenarnya porsi takut kepada orang tua itu boleh, tetapi takut bukan takut karena ancaman, takut karena sesuatu ya. Takut itu ya karena hormat aja. Sehingga kalau kita dilihatkan temen itu kalau melihat kita itu sangkan orang tua itu nunduk, itu kan bisa temen ngomong, kok kamu takut sekali sama orang tua, padahal enggak, kita itu hormat. Jadi takut itu bukan dari takut kita kepada orang tua, tapi bisa aja orang lain melihat kita takut, sebenarnya bukan takut itu. Jadi kita hormat kepada orang tua kita, dan orang tua kita tahu kalau kita hormat. Nah, orang tua kita tahu pada waktu kita hormat. Nah, nanti kalau ada orang tua kita sempat dengar, orang tua kita bilang bahwa anak saya ini loh yang namanya ini dengan orang tua tuh nurut, hormat sekali, dan itu ceritain kepada orang lain. Nah, titik itulah kita bersiap-siap untuk ngasih tahu orang tua, tapi tidak di depan teman-temannya. Jadi minta maaf ya Bu, maaf ya Ma, maaf ya Pak. Itu di luar itu baru kita berdua aja. Tadi kan Mama kan cerita ke teman-temannya, Ma, mohon maaf kalau bisa nggak usah cerita. Namanya cerita, menceritakan kebaikan anak kepada orang lain itu Mama terlalu bangga, itu nanti masuknya fasik, jadi nanti masuknya Mama jadi kafir di hadapan Allah. Udah berhenti aja ya Ma, kita belajar semuanya kepada Allah Ta'ala untuk lurus. Nah, itu pun harus dengan kata-kata yang baik ya, jangan terus Mama itu kalau di depan temennya itu itu kan nggak enak cara ngomong seperti itu. Jadi cara ngomong kita pun kita tata ya. Kalau memang ada sesuatu yang menjadikan ketidakbaikan orang tua ya kita harus lihat di mana ini. Kalau memang itu hanya cuma berdua dengan orang tua ya baru kita ucapkan, minta maaf dulu sebelumnya. Ma, saya mau ngomong, boleh nggak Ma? Tapi Mama jangan marah. Itu lebih baik seperti itu. Nah, itu anak yang hormat dan berbakti pada orang tua tipikalnya seperti itu. Ya, jadi berbakti kepada orang tua itu seperti kalau orang Jawa itu ngeladenin. Yang ngeladenin itu gimana sih ya? Melayani lah kesannya. Jeleknya apa, kasarnya itu melayani. Sebenarnya melayani itu enggak kasar. Melayani ada pada orang tua karena Allah. Artinya orang tua itu juga bisa salah seperti itu Pak Ustadz ya? Namanya orang tua kan manusia betul, ya, tetap masih bisa kemungkinan salah itu ada. Cuma pada saat orang tua itu salah, mamanya ya kita tahu itu menguji kita. Jadi menguji gimana? Apakah kita betul-betul bertakwa kepada Allah? Bertakwa itu gimana kepada Allah Ta'ala? Itu tadi pada saat mama itu bercerita kepada orang banggakan, ya kita nggak usah negur dulu. Kenapa? Itu memberikan nasihat saudara kita di depan majelis itu sama seperti membuka aib, itu tidak boleh. Allah melarang dalam hadis itu seperti itu. Jadi sehingga itu kita ya dengerin aja. Ya memang salah tapi nggak langsung dikoreksi langsung karena bisa menjadikan orang tua kita itu malu. Jadi kita diam. Tahu Allah itu tahu sebenarnya. Allah itu tahu, kita itu tahu, dan Allah tahu kita itu menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang benar istilahnya. Sehingga dalam memberikan nasihat kepada orang tua pun benar tempatnya hanya cuma berdua atau bertiga dengan orang tua kita yang satunya mamanya, baru kita ngobrol. Dan itu pun harus diawali dari, Ma, boleh saya minta mau ngobrol sama Mama? Boleh ya Mama, tapi jangan marah ya. Oh, seperti itu nanti saya bisa marah nih. Wah, ya udah diem ya. Kan siapa tahu orang tuanya kan gitu. Nah, ini baru mau nanya. Kalau orang tuanya bijaksana,
adem, enak. Itu anaknya pun sepertinya melayani dengan apa ya? Dengan senang hati. Tapi sebaliknya kalau orang tuanya kasar, perintah, sering marah-marah, anak ini ngadepinnya kadang kebawa emosi dan lain-lain. Gimana tuh saat ngadepin orang tua seperti itu? Kalau ngadepin orang tua seperti itu, kalau kita sebagai anak mengalah. Ya ngalah, namanya orang tua tetap dia punya marah juga punya, egois juga punya, kekakuan hati juga punya, suuzon juga punya, kan banyak-banyak punyanya istilahnya. Nah, kalau anak sudah tahu seperti itu, ngalah aja. Ngalah aja. Sehingga kalau orang tua itu dalam kondisi seperti itu merintah yang agak aneh ya diem aja dulu. Jadi intinya kan harus diem dulu, si anak itu harus diem dulu, kemudian menelaah bicaranya bagaimana. Kalau bicara itu memang baik ya memang harus didengerin, walaupun ngomel-ngomel ya harus didengerin. Tapi kalau bicaranya itu memang kurang baik ya memang harus diem dulu. Tunggu orang tua ngomong yang tidak baik itu reda dulu. Reda baru kemudian dikasih tahu. Nah, di titik itu sebenarnya si anak juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau anaknya itu juga sering berantem sama orang tuanya, ya berarti memang itu satu genetik. Jadi memang si mamahnya itu memang menurunkan genetik galak, galak, emosional, egois, ya, suuzon, ya, cepat sekali. Kalau mikir itu malah suuzonnya dulu yang muncul gitu loh. Nah, yang seperti itu ya harusnya semuanya belajar ya. Anaknya, khususnya anaknya yang belajar. Habis itu nanti orang tuanya. Kalau anaknya yang sadar ya anaknya dulu. Kalau orang tuanya nggak sadar ya biarkan aja. Nah, kalau ibunya itu sempat melihat kajian ini ya belajarlah tidak seperti itu. Karena bagaimanapun juga manusia itu masih punya salah di hadapan Allah. Kalau salah itu masih terus-terus dilakukan, ya nanti insya Allah pasti masuk neraka, itu pasti ya. Jadi belajar untuk paham bahwa kesalahan itu dosa. Jadi kalau udah dosa itu bisa aja masuk neraka. Kalau memang amal soleh kita itu lebih banyak, ya aman. Tapi kalau kita kan nggak tahu amal soleh kita itu diterima atau tidak sama Allah Ta'ala. Maksudnya diterima gimana? Lah sebelum diterima itu ada yang menghilangkan amal soleh kita. Seperti itu, ya. Dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan dosa yang mengacu pada itu. Apalagi yang menjadikan hilang amal soleh kita itu malah dosa syirik itu sulit sekali itu. Jadi bukan dosa kecil, dosa syirik itu. Jadi kita harus pahami kalau kita melakukan kesyirikan ya tobat mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan kesyirikan. Syirik itu kan nyembah patung, Ustaz. Ya kalau zaman dulu nyembah patung, kalau sekarang bukan patung yang disembah apa? Pimpinan yang disembah. Hidup udah patung. Patungnya yang hidup itu. Iya. Patungnya sudah hidup. Patungnya sudah bisa pakai baju, pakai celana. Patungnya juga bisa umroh juga kan gitu ya. Tapi dia nyuri juga. Kalau dia nggak dihormati, dia dimutasi akhirnya karena takut ya nyembah si patung tersebut, sehingga dia menjaga bagaimana jangan dimutasi, jangan diturunkan jabatannya, akhirnya dia ngeladenin si patung yang bergerak ini tadi. Nah, jadi kita harus paham bahwa syirik itu tidak hanya menyembah patung, tapi syirik itu bisa menuhankan seseorang. Menuhankan diri sendiri juga bisa, menuhankan nasab-nasabnya, baik itu keluarga yang di atas maupun keluarga yang di bawah. Loh kok keluarga yang di bawah gimana? Nah, kalau kita itu punya anak pintar itu kan biasanya dibangga-banggain. Kita punya cucu pandai itu, apalagi yang kelihatan ngajinya hebat itu, aduh, itu namanya mulut itu sulit sekali untuk dikunci, untuk tidak bercerita. Nah, di titik itulah kita membanggakan nasab, terus dibanggakan, itu bisa dikatakan fasik. Kalau Allah menceritakan dalam Quran fasik itu ya kafir sama aja. Jadi kita harus pahami, jangan lakukanlah. Dan mulai memahami, jadi kajian harus benar-benar kajian tauhid yang
kita bisa menjadikan surganya kita itu kelihatan, tampak, dan berjalan ke arah sana. Jadi jangan kajian yang hanya hahaha, menyukai hanya hebatnya secara duniawi aja, jangan ya. Insya Allah seperti itu. Ustaz, saya punya teman akrab Ustaz, jadi dia suka lihat acara Ustaz nih, sangat mengeladeni sama orang tuanya. Nah itu dia meladeni orang tuanya Ustaz, jadi disuruh apa-apa mau, disuruh apa-apa mau, suruh bikin bata mau, apa mau, tapi memang dia menyimpan marah Ustaz, karena disuruh gitu. Akhirnya sekarang Ustaz terus Ustaz. Memang seperti itu kah Ustaz? Iya, memang seperti itu. Jadi istilahnya ridha Allah itu tergantung orang tua, itu seperti itu. Kan orang tuanya nggak mendoakan anaknya stroke juga gitu Ustaz. Karena ada malaikat atid dia nyatet. Memang orang tuanya enggak sih, tapi malaikat atid nyatet perilaku anaknya. Tapi orang tuanya merasa anaknya penurut tuh Ustaz. Jadinya gitu Ya kan, taunya kan penurut itu kalau semua keinginan orang tuanya kan diikutin. Tetapi kan nggak ngerti hati si anak, karena pada saat orang tua itu nyuruh, kan orang tua nggak sadar kadang atau sering yang dia suruhkan kepada anak itu anak nggak suka. Kan gitu. Nah kalau temannya Eko itu, ya bisa aja orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu jengkel karena disuruh-suruh, itu kan bisa. Nah, bisa aja juga anak itu juga jengkel kepada orang tuanya karena nggak tahu bahwa ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Nggak ngerti, sehingga dia menyimpan marah, menyimpan marah. Di titik itulah suatu ketika kalau memang sudah dilihat oleh Allah Ta'ala akan dimunculkan. Apa namanya? Karena marahnya dia diem, ya stroke lah. Jadi seperti itu. Makanya kita harus belajar hormat dan berbakti pada orang tua itu sudah harga mati ceritanya itu. Bagi orang Islam harga mati, maksudnya wajib berbakti pada orang tua itu wajib, karena nanti akan muncul seperti itu sesuatu yang tidak mengenakan. Pamannya kayak ibu dengan anak nih ribut nih, bisa aja nanti karena anaknya juga nggak tahu atau bagaimana menjadikan dia tidak tahu sehingga dia tidak hormat dengan orang tuanya, bisa aja karena orang tuanya memang ya seperti itu, sehingga ini si anak kan ngeladenin terus ini, suatu ketika dia kena keputihan. Akhirnya menjadi apa? Karena marahnya terus dengan orang tua dan berani mamanya. Marah itu berani gitu loh, ngeladenin. Bisa aja nanti kena kanker serviks. Nah, kalau sudah kena kanker serviks, umurnya di mana? Di 40-an umpamanya. Lah, udah kena kanker serviks. Wah, ini agak sulit diobati nantinya. Karena apa? Yang termasuk penyakit yang sulit diobati oleh dokter itu adalah dosa dengan orang tua. Itu sulit. Saya sendiri kadang-kadang bingung ngadepin penyakit yang kalau saya tanya, ini dengan ibunya atau bapaknya begini betul. Waduh, ini susah. Memang agak sulit sembuhnya. Kayak mamanya temanmu stroke-nya dari mana? Dengan orang tua. Agak sulit biasanya. Walaupun itu ada kemajuan, iya, tapi stroke itu tetap ada. Kecuali stroke, karena apa? Karena jengkel di dalam pekerjaan. Insya Allah masih bisa sembuh. Stroke dengan istri masih bisa sembuh, tapi stroke sekali ya. Tapi kalau memang dia stroke, kemudian di hatinya itu dia tidak mau berubah, emosionalnya tidak mau berubah, kekakuannya tidak mau berubah, ininya ya bisa aja nggak sembuh. Bisa aja nggak sembuh. Ada yang diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kalau dia memang benar-benar ibadahnya cukup lumayan bagus, bisa aja diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Agar orang tersebut itu belajar. Nggak cuma orang tersebut belajar, agar orang tersebut dan orang-orang lingkungan orang tersebut itu belajar. Bagaimana Allah itu juga memberikan musibah itu sewaktu-waktu di mana orang itu juga tidak ngerti.
Makanya dengan orang sakit itu kan sudah ceritakan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti dari dosa kita. Salah satu dosa yang kepada orang tua itu yaitu yang besar, dan itu kalau muncul sebagai penyakit agak sulit disembuhkan. Insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan temanmu tadi memahami, sehingga kegigihan dia untuk berubah, kegigihan dia memohon pada Allah, kegigihan dia itu bertobat, kegigihan dia itu tidak melakukan lagi, ya mudah-mudahan diringankanlah oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi berbakti dengan orang tua itu wajib bagi kita orang Islam, wajib, memang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Makanya dengan kondisi seperti itu, seperti tangan-tangan Allah yang ada di muka bumi. Jadi orang tua kita itu tangan-tangan Allah yang ada di muka bumi. Jadi kalau memang seorang itu ingin rizki, ya berbaktilah kepada orang tua. Mudah-mudahan rizkinya nanti dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia baik dengan orang tuanya, dia berbakti, bisa aja nanti dapat jodoh. Jodohnya itu sayang sekali sama dia. Insya Allah seperti itu. Jadi belajarlah memahami Quran, belajarlah memahami hadis, dan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya praktek di dalam kehidupan sehari-hari itu namanya amal. Jadi amal itu tidak hanya cuma membaca, karena kalau membaca tok itu ya amal membaca, tapi yang dinilai lebih itu adalah amal yang bentuknya aplikasi, ya, mengerjakan di kehidupan sehari-hari. Allah menyuruh sholat, Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan bagaimana sholat melalui sahabat-sahabatnya. Nah, kita mencontoh. Jadi pada saat amal sholat itu gimana ya kita kerjakan seperti itu. Amal untuk tidak marah ya kita kerjakan. Bagaimana amal itu kita itu sabar ya kita kerjakan kesabaran itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Berbakti kepada orang tua itu menjadi kewajiban bagi kita orang Islam. Dan hikmahnya gimana kalau berbakti pada orang tua? Biasanya Allah itu memudahkan rizki-rizki si anak yang berbakti dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.